Fakultas Ilmu Kesehatan Pramunia Makassar. Di sini saya akan memberikan penyuluhan kepada warga yang mengalami penyakit DBD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Salsabila dari Fakultas Ilmu Kesehatan Pramunia yang akan memberikan sebuah penyuluhan pendidikan kesehatan kepada warga-warga yang mengalami penyakit DBD. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit DBD. Penyakit DBD adalah penyakit yang ditularkan oleh nyamuk yang terjadi di daerah tropis dan subtropis di dunia. Untuk demam berdarah ringan, maka ia akan menyebabkan demam tinggi dan gejala seperti flu. Sementara untuk demam berdarah yang parah, ia biasa menyebabkan pendarahan serius, penurunan tekanan darah secara tiba-tiba atau shock, dan bahkan kematian. Adapun faktor risiko pada penyakit demam berdarah ketika ibu-ibu tinggal atau berpergian di daerah tropis, sebab berada di daerah tropis atau subtropis meningkatkan risiko terkena virus. Penyebabnya penyakit ini terutama daerah berisiko tinggi termasuk Asia Tenggara, pulau-pulau Pasifik, Barat, Amerika, dan Afrika. Ibu-ibu mungkin pernah mengidap demam berdarah di masa lalu. Nah, infeksi sebelumnya dengan virus demam berdarah bisa meningkatkan risiko gejala yang parah. Baik ibu-ibu, ada pula penyebab demam berdarah. Demam berdarah ini biasa disebabkan oleh salah satu 4 jenis virus dengue. Ibu-ibu tidak bisa terkena penyakit ini karena berada di sekitar orang yang terinfeksi. Penyebab penyakit ini ditularkan melalui gigitan nyamuk. 2 nyamuk yang bisa menularkan virus ini. 2 jenis nyamuk ini yang paling sering menyebarkan virus dengue ini umum ditemukan baik di dalam maupun di sekitar permukiman. Ketika nyamuk menggigit seorang yang terinfeksi virus dengue disebut masuk ke dalam nyamuk. Kemudian ketika nyamuk terinfeksi menggigit orang lain, virus masuk aliran darah. Nah, adapun gejala demam berdarah, banyak orang tidak mengalami tanda atau gejala infeksi demam berdarah dengue. Ketika gejala benar-benar terjadi, mereka disalahartikan sebagai penyakit lain seperti flu. Biasanya gejala akan muncul mulai 4 hingga 10 hari setelah ibu-ibu digigit nyamuk. Penyakit ini bisa disebabkan demam tinggi hingga 40 derajat Celcius. Selain itu, beberapa gejala lainnya antaranya yaitu sakit kepala, nyeri otot, tulang atau sendi, mual dan muntah, sakit di belakang mata, kelenjar bengkak, dan ruam. Kebanyakan orang bisa pulih dalam waktu seminggu atau lebih. Dalam beberapa kasus gejalanya memburuk dan dapat mengancam jiwa. Ini disebut demam berdarah parah. Dalam demam berdarah dengue atau sindrom shock. Adapun tanda-tanda peringatan demam berdarah parah dan merupakan keadaan darurat dapat berkembang dengan cepat. Tanda-tandanya yaitu sakit perut parah, muntah terus-terus, perdarahan dari gusi dan hidung, darah dan urin tinja atau muntahan, pendarahan di bawah kulit, bernapas yang sulit atau cepat, kekelahan dan
dan kegelisahan. Adapun ciri-ciri nyamuk Aedes yang pertama, warna merah belang-belang putih di daerah seluruh badannya, berbadan kecil, biasanya dia menggigit di siang hari atau sore hari. Dia hidup berkembang biak di dalam rumah, baik di kamar mandi atau biasa juga di barang-barang bekas atau pakaian yang bergantungan. Baik ibu-ibu, adapun pencegahan demam berdarah, pencegahan gigitan nyamuk dan pengendalian populasi nyamuk masih menjadi metode utama untuk mencegah penyebab demam berdarah. Adapun pencegahan demam berdarah yaitu menguras tempat penampung air. Yang kedua, menutup tempat penampung air. Yang ketiga, mengubur barang bekas atau mendaur ulang. Baik, selanjutnya ada pengobatan demam berdarah. Ibu-ibu bisa hubungi dokter atau ke rumah sakit jika ibu-ibu memiliki tanda atau gejala dehidrasi sebagai berikut ini. Yang pertama itu berkurangnya buang air kecil, sedikit atau tidak ada air mata, mulut atau bibir kering, atau dingin dan lembab. Adapun pesan dari saya, mari kita sama-sama terapkan perilaku hidup bersih dan sehat agar terhindar dari penyakit. Kelola sampah, kelola limbah, jangan sampai nyamuk kembali, dan buat lingkungan pun kembali indah. Sekian penyuluhan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaklumi. Terima kasih kepada ibu-ibu yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ibu. Di sini saya akan memberikan sebuah penyuluhan tentang penyakit DBD. Di sini saya mempunyai brosur tentang demam berdarah atau DBD. Saya akan menjelaskan sedikit tentang penyakit DBD. Penyakit DBD ini penyakit yang mudah menular disebabkan oleh salah satu dari tempat virus dengue. Penyakit DBD ini disebabkan oleh virus yang disebarkan oleh nyamuk Aedes. Adapun ciri-ciri nyamuk Aedes yang pertama, warna hitam belang putih, dia menggigit di siang hari dan sore hari. Badannya kecil, dia berkembang biak di dalam rumah, di bak mandi, kaleng bekas, kolam ikan, atau air yang tergenang di kamar mandi. Dan dia juga senang hidup di pakaian yang bergantungan, termasuk di kelambu tempat tidur dan tempat yang gelap. Dan jentik nyamuk berperan aktif. Selanjutnya ibu, untuk tanda dan gejala DBD itu, yang pertama demam tinggi disertai kurang nafsu makan. Yang kedua, nyeri pada persendian, ada rasa sakit kepala, dan yang ketiga, pendarahan di bawah kulit. Hari kemarin pas sakit DBD, apakah gejalanya seperti itu? Waktu kemarin ada sakit, apa-apa itu gejalanya? Panas tinggi, baru dia mengigau, jadi kompres ki. Ibu, untuk mencegah penyakit DBD ini, ibu bisa menguras tempat penampung air. Yang kedua itu dengan cara 3M+, menguras bak mandi, menutup penampungan bak air, mengubur barang bekas seperti bahan bekas, kaleng bekas, dan lain sebagainya. Yang ketiga, memakai obat nyamuk sebelum tidur. Nah, ibu, mungkin pemaparan DBD dari saya sudah cukup. Sekian, apakah ibu sudah paham? Nah, kalau sudah paham, ibu harus mematuhi pencegahan 3M+, itu agar ibu terhindar
Baik Ibu, mungkin sekian dari saya. Penyuluhan kesehatannya kepada Ibu. Mohon maaf apabila mengganggu waktunya. Saya pamit dulu ya Bu. Assalamualaikum.